Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana hukumnya main Bitcoin atau main trading? Oke. Alhamdulillah, Bitcoin, trading, saham ini adalah perbuatan atau perniagaan yang tentunya ketika kita meninjau secara syar'i, kita harus kembali kepada kaidah syara' bahwa asal segala sesuatu itu hukumnya mubah, boleh-boleh saja, kecuali ada hal-hal yang menyebabkan ia haram secara syar'i, ada dalil-dalil yang mengharamkannya. Nah, kita kembali kepada forex, Bitcoin ya. Bitcoin di dalamnya kita lihat apakah ada unsur di dalamnya yang menyebabkan ia menjadi haram, seperti di dalamnya terjadi gharar, sesuatu yang tidak jelas ya. Banyak kita menemukan ulama kita mengatakan Bitcoin itu, forex itu pertukarannya, sell buy-nya itu kita tidak tahu secara pasti, secara jelas. Menurut saya justru trading forex atau Bitcoin ini sangat jelas, karena Bitcoin itu sudah terdesentralisasi oleh suatu platform yang disebut dengan blockchain ya. Blockchain ini membaca semua kegiatan pertukaran dari semua cryptocurrency, semua jenis mata uang digital di dalamnya, yang menurut saya justru lebih jelas daripada mata uang suatu negara. Seperti umpamanya ada suatu negara ya, kemudian mata uangnya itu hanya tersentralisasi kepada satu induk bank ya. Akan tetapi dengan cryptocurrency ini memiliki satu buku besar yang disebut dengan blockchain ya. Itu semua keluar masuknya cryptocurrency seperti Bitcoin, Doge, Ethereum, USDT, semua itu terbaca Pak, sekecil apapun di seluruh dunia. Makanya bagi saya dia terdesentralisasi dan tidak bisa dihacker ya. Jadi Bitcoin itu digunakan untuk yang baik atau digunakan untuk yang tidak baik, di situ halal dan haramnya. Nah, tapi pada hakikatnya Bitcoin itu adalah bentuk kupon digital, atau bisa disamakan dengan suatu voucher ya, voucher digital. Nah, dan biasanya ada juga yang mengatakan dia haram karena kita jual beli apa di dalamnya ya, kita hanya jual beli angka-angka saja, tidak ada barang katanya. Nah, jadi karena tidak adanya barang sehingga dinyatakan haram. Nah, kalau kita mau mengatakan tidak ada barang, ini juga sangat keliru. Karena cryptocurrency itu sendiri adalah barangnya bentuk digital. Ya, bisa diartikan sebuah kupon yang memiliki harga yang sangat fluktuatif dan juga harganya sangat bagus untuk disimpan. Seperti halnya ketika kita menyimpan emas. Ya, ketika turun harganya kita beli, ketika naik kita jual, nggak ada bedanya. Iya. Kalaupun dikatakan mana barangnya, kok bentuk angka-angka saja, 1 Bitcoin, 2 Bitcoin hanya bentuk angka-angka. Coba kalau kita ibaratkan seperti pulsa, pulsa itu juga cuma angka-angka. Ya, ada nggak barangnya pulsa itu? Nggak ada. Dikirim ke HP hanya 10.000, nilainya 20.000, dipakai nelpon habis. Mana barangnya? Nggak ada. Dia hanya bentuk voucher, bentuk angka-angka saja, bentuk nilai saja. Nah, maka dengan nilai hari ini, perkembangan teknologi, perkembangan zaman, yang mana semuanya serba digitalisasi, maka hakikatnya bagi saya kita harus mencari fakta dulu, di mana letak ketidakjelasannya, di mana bentuknya tidak ada barang. Karena barangnya jelas, memiliki nilai yang jelas, berapa harga 1 Bitcoin, bisa naik dan bisa turun. Apa yang menyebabkan naik sesuai dengan pertukaran masuknya dan pertukaran keluarnya. Iya, jadi semua jelas. Justru tidak ada yang tidak jelas di dalamnya. Kalaupun dikatakan di dalamnya adalah riba, nah persoalan ribanya itu di mana? Ya, sedangkan kita hanya membeli sebuah voucher atau kita membeli sebuah aset digital yang biasa kita sebut dengan cryptocurrency, yang ada istilah Ethereum, ada namanya e-money, ada namanya USDT, macam-macam. Ada namanya Bitcoin, ada namanya Bitcoin Gold. Ketika kita beli, kemudian kita simpan aset digital ini. Kemudian pada saat harga naik kita jual, harga turun kita beli, di mana letak haramnya dan di mana letak ribanya? Nah, jadi untuk saat ini saya belum menemukan fakta yang di dalamnya yang menyebabkan Bitcoin itu menjadi haram.
Karena kenapa? Yang menyebabkan para ulama nasional maupun ulama-ulama internasional menyatakan Bitcoin itu haram karena tidak jelas, maka ketidakjelasannya di mana? Kemudian yang kedua, yang menyatakan dia tidak ada barang, hanya bentuk angka-angka saja. Lalu bagaimana orang jual voucher listrik? Bagaimana orang yang jual voucher HP? Bagaimana dengan orang yang menjual kupon yang memiliki nilai dan harga? Seperti bank menjual sebuah kupon, kemudian dihadiahkan mobil ketika kuponnya terkumpul banyak. Padahal kupon itu bukan sebuah barang, hanya mungkin dikeringkan saja nilai-nilai kupon berbentuk angka-angka saja. Lalu begitu juga dengan aset digital ini. Itu barangnya adalah bentuk digital. Tidak ada masalah selama tidak ada pelanggar syarak di dalamnya. Kemudian bicara forex, saya melihat semua bank itu terintegritas dengan sistem saham dan forex, ya, mengikuti bagaimana perkembangan uang mata uang naik turun seperti euro, dolar, bagaimana pertukaran dari rupiah ke euro, dari euro ke dolar, dari dolar ke euro, itu semua bank terintegritas itu. Makanya orang semua yang menyetor uang di bank, ya, semua orang yang menggunakan bank sentral, apapun itu, maka mereka semua tergolong daripada orang-orang yang ada indikasi bersama dengan forex. Maka kalau begitu, saham dan forex juga menjadi haram, maka seluruh bank itu ikut berperilaku haram. Kenapa? Karena semua bank terintegritas dengan sistem trading. Maka dari itu bagi saya belum menemukan hal yang bisa menyebabkan forex secara mutlak itu haram, Bitcoin secara mutlak itu haram. Akan tetapi siapa yang menggunakan forex, siapa yang menggunakan Bitcoin, siapa yang menggunakan trading itu, entah trading itu digunakan dengan trading cara syar'i, ya, dengan sistem bagi hasil mudharabah yang syar'i, atau dengan cara ribawi. Begitupun dengan Bitcoin digunakan dengan sistem alat yang main judi, sistem alat yang sistem yang digunakan untuk geng-geng online yang terlibat dalam maisir, permainan judi, atau digunakan kepada hal-hal yang haram, maka dia menjadi haram, bukan karena Bitcoinnya. Akan tetapi bila digunakan untuk yang baik-baik, disimpan sebagai aset yang berharga, kemudian dijual pada saat naik, kemudian dibeli pada saat turun, saya kira itu tidak ada yang haram di dalamnya. Maka dari itu mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari perkara yang haram, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk sehingga kita tetap berada dalam hidayah, jalan yang lurus, dan kita tetap akan menjadi orang-orang yang diselamatkan dunia dan akhirat, radiyatan mardiyah, ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ila sabilis salam. Wabillahi taufiq wassaada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halal haram dalam cryptocurrency memang masih simpang siur ya. Ada beberapa ulama juga berdasarkan hadis menyatakan halal, dan ada juga yang menyatakan haram. Itu tergantung kepada pemahaman individu masing-masing, yang mana pemahaman itu pastinya mempunyai alasan tertentu, keyakinan tertentu. Nah, di sisi lain kita juga bisa melihat beberapa negara Islam ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Nah, jadi apa yang harus kita ambil dari pembelajaran ini? Ya, kembali kepada individu masing-masing. Tujuan kita membeli aset digital, bertransaksi cryptocurrency untuk apa? Ketika itu digunakan untuk kejahatan, merusak, itu adalah haram. Ketika kita itu untuk kebaikan, kebenaran, perubahan finansial, ya mungkin itu lebih baik dan bisa jadi itu halal. Nah, itu kembali kepada masing-masing orang seperti itu.